di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati. Oke Wi, jadi pembagian harta warisnya seperti apa Wi? Di zaman Rasulullah ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya tanah banyak lah gitu. Karena semangatnya untuk biar dapat amal jariah, maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah seluruh harta saya ketika akhir hayatnya, dia sudah merasa bahwa ini jangan-jangan nanti saya buru-buru mati, maka ya Rasulullah seluruh harta saya mau saya serahkan kepada Baitul Mal, saya sedekahkan semuanya. Tapi Nabi menolak. Jangan begitu ya Sa'ad, karena bagaimanapun juga anak dan cucumu itu punya hak. Jangan sampai semangat untuk sedekah tapi melupakan kesejahteraan atas anak dan cucumu. Kamu tinggalkan anak cucumu dalam keadaan dia mandiri, punya kemampuan di dalam dia punya harta benda, itu lebih baik daripada semuanya kau sedekah terus anak cucumu itu nanti tidurnya di emper masjid. Artinya itu Pak Bulot juga gitu Pak Haji, punya tinggalan-tinggalan untuk anak-anak gitu sudah dari sekarang? Bagaimana? Enggak, yang kaitannya dengan punya warisan semuanya mau disedekahkan apa sudah dibagi-bagi untuk anak-anak juga? Saya tidak bisa, bukan tidak bisa, belum saya sedekahkan kepada orang lain dulu sebelumnya rapih anak keluarga saya. Itu betul. Ya. Yang penting orang juga harus tahu karena Allah melarang orang yang meninggalkan anak-anak yang lemah. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan jangan sampai kamu meninggalkan dzurriatan di'afan. Anak-anak yang lemah dari sisi imannya, dari sisi pemikiran, bahkan di situ disebut kesejahteraannya. Jadi nanti jangan sampai punya warisan banyak semua disedekahkan, anaknya 9 tidurnya di emper masjid semuanya. Benar. Nah, ya itu yang sama yang diomongin itu. Saya ngomong gitu tadi. Iya, nah, jadi itu sama orang tua Wi iya aja ya. Marah. Nanti tidak dapat warisan. Ya, nggak dapat kan untuk anaknya. Kamu kan orang lain dulu. Nih kalau misalnya Abdur yang tadi diceritain itu? Ya. Anak kita dulu. Nah kan. Bilangin lah Ustadz. Iya, untuk anak-anaknya dulu baru orang lain. Baru orang lain. Kalau cincin sih boleh nanti habis siaran ambil aja. Belum tentu. Giliran yang ini tahu. Kalau itu dengarnya cepat. Langsung dengerin. Oh iya ya. Ya kalau tadi anaknya bagaimana tadi? Oke, sekarang kalau anak perempuannya 2, anak laki-laki 3. Paling gampang pokoknya karena laki-laki itu dapat 2 bagian, laki-laki perempuan 1 bagian, maka karena itu tadi 3, berarti 3 itu jadi 6. Ya. 6 tambah 2 kan perempuannya. 6 tambah 2 berapa? Jadi 8. Maka dibagi 8, masing-masing ambil 2 bagian, kecuali yang perempuan ambil 1 bagian. Setelah itu dijalankan, ada namanya antar rodin, yaitu kalau semuanya ridho. Semua ridho itu gimana? Ini bagiannya begini-begini, hukum Islamnya begini. Kemudian semuanya kumpul. Tapi gimana kalau kita bagi sama? Nah, itu boleh. Kalau semua ridho. Semuanya ridho. Semua ridho. Termasuk saya sendiri itu dari 8 bersaudara, ada sebagian saya harusnya 2 bagian, 4 laki 4 perempuan kan, itu. Nah, tapi saya nggak ngambil. Oke, bagian saya semuanya untuk adik saya yang nomor 7. Itu. Oke, nomor 7 saya anggap itu semuanya saya serahkan. Bahkan kakak saya juga gitu, saya juga nggak ngambil, itu hanya untuk itu. Boleh. Tapi tahu, setelah semua dibagi sesuai aturan setelah Islam. tahu bagiannya itu. Lalu kemudian sesuai keridoannya diberikan kepada siapapun. Iya boleh. Nah saya juga ridho nih kalau misalnya Abdur sekarang yang ingin mengutarakan cerita hatinya. Iya jadi ada pertanyaan nih kayaknya. Dari Twitter. Ini pertanyaan dari Rizkia Faradiba. Rizkia Faradiba bertanya bagaimana hukumnya ketika orang tua membagi sama rata untuk anak perempuan dan laki-laki, Pak Ustadz. Kalau itu terjadi sebelum dia meninggal, boleh. Karena itu jatuhnya bukan warisan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, bukan namanya warisan. Itu namanya hibah, namanya hadiah, namanya orang pemberian. Maka boleh. Bahkan perempuan dikasih lebih banyak daripada laki-laki, nggak apa-apa. Kalau itu semuanya karena itu masih belum meninggal, boleh saja itu. Tapi sebaik-baiknya bapak, orang tua itu harus punya sisi-sisi keadilan sesuai dengan komposisinya. Artinya ketika Rasulullah dilapori ada seorang sahabat yang ngasih pembantu kepada 1 anak.
Kemudian Rasulullah mengatakan, anak yang lain kamu kasih pembantu enggak? Enggak. Kalau gitu cabut dulu, bagikan yang rata. Jangan sampai ini dilebih-lebihkan, sementara yang ini kekurangan enggak mau kasih. Maka tolong semuanya dibagi rata. Berarti kalau ini ngasih. prinsip keadilan yang harus Iya, diterapkan ya. pengadilan. Nah Jadi, itu yang ngerti hukum. Kalau yang nggak ngerti hukum, kalau warisan itu tanah orang tuanya yang jual. Sekarang begitu orang tuanya meninggal, anaknya menggugat, dia belum tanda tangan. Itu bagaimana Ustadz tuh? Nah, gimana nah, tuh? Iya, itu iya. anak yang enggak benar. Banyak kan begitu sekarang Ustadz ya. Iya, Banyak. padahal itu enggak benar. Nuntut sesuatu yang bukan haknya kan enggak benar. Nggak benar dong. Nah, iya sudah, betul gitu. Ya, ini satu kejadian Iya. betul, kasus itu di Jawa Timur. Saya sendiri turut untuk memberi solusi. Kenapa? Karena dulu dia mewakafkan untuk masjid. Ya. Tapi karena dua Ini orang sertifikat, tuanya nih ya, orang tuanya ada 2 sertifikat. Satu sertifikat itu memang semuanya untuk masjid, tetapi yang sertifikat ini satu sertifikat lagi itu mohon maaf belum ada surat wakafnya. Ternyata masjid memang sudah dibangun, yang sertifikat satu ini untuk pertokoan. Pertokoannya yang milik masjid karena hasilnya banyak. Ini karena toko-toko memang ini dekat alun-alun di Jawa Timur itu hasilnya banyak. Padahal hasil banyak itu untuk menopang kesejahteraan masjid. Sekarang anak-anaknya nuntut supaya itu karena belum ada suratnya. Belum ada surat wakaf, sertifikat Surat wakafnya wakafnya. itu surat wakaf. Ini nuntut supaya itu dibagi secara warisan karena anaknya sendiri itu kurang pendapatannya. Sementara ini yang di ruko-ruko di toko-toko ini banyak. Lah, Berarti uang, kalau ya. jadi orang tua pun dia kalau misalnya mewakafkan pada saat dia masih hidup, dia harus selesaikan dulu surat-suratnya agar tidak betul, menjadi itu betul, ya permasalahan di kemudian betul, hari. betul. terkait dengan Artinya waris. itu harus ada surat kuasa, makanya mohon maaf sebelum meninggal itu sebaiknya itu menulis pesan-pesan tertentu yang kaitannya dengan harta. Dan sebetulnya warisan itu sebaiknya itu kalau ada wasiat itu harus dipersaksikan, ditulis. Ya, Baik. apalagi yang tadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya cerita hati dari Pak Haji Bolot. Selain saat ini tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Kesan di hati.